Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kita di weekly stock analysis untuk minggu untuk data minggu ini mulai dari hari Senin tanggal 12 Juni sampai hari Kamis ya, Bapak Ibu. Kita akan bahas saham-saham yang di voting, yang dipilih. Lalu kita akan analisa menggunakan data penutupan hari Jumat. Oke, seperti itu. Kita percepat saja Bapak Ibu. Ini adalah alertnya sejak tanggal 12. Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, tanggal 12 ini. Tanggal 12 sampai tanggal 14 sebenarnya. Tanggal 15 tidak ada alert, marketnya tidak kondusif, lalu tanggal 16 ada alert. Cuman saya kemarin rencana mau membuat after market close untuk tanggal 16, cuman karena ada kesibukan lain dan ternyata nanti saya informasikan, saya baru bisa tahu karena YouTube saya diblok. Di-suspend, jadi tidak bisa akses dan kemarin saya coba recovery hari Sabtu hingga tidak bisa membuat after market close karena fokus untuk merecovery dan membuat akun baru. Jadi kita nanti akan bahas saham-saham yang dipilih dan di sini juga ada kesalahan juga nanti Bapak Ibu ya. Kesalahan dalam votingnya itu SMDR nih salah ketik menjadi SMGR, tapi karena dipilih ya udahlah saya bahas juga. Jadi begitu ya Bapak Ibu, ya di dalam hari Senin sampai Kamis itu tidak ada saham SMGR, tapi salah ketik aja SMGR, jadi SMDR gitu dia Bapak Ibu ya. Ya ini dia Bapak Ibu, nanti channel YouTube barunya saya akan kasih tahu ya disclaimer-nya bahwa video ini saya buat tujuan untuk edukasi Bapak Ibu. Jadi seperti biasa, trade at your own risk Bapak Ibu, jadikan saja sebagai second opinion. Mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang saya sampaikan di weekly analysis ini. Oke, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa kemarin hari Sabtu saya tidak bisa lagi mengakses channel YouTube yang selama ini mungkin Bapak Ibu udah subscribe, maka itu saya pindah sekarang ke channel YouTube yang baru, ya ini nanti saya akan, tulis di deskripsi video Bapak Ibu. Saya juga sudah update ke Telegram channel, saya juga sudah informasikan, saya akan informasikan lagi lebih lengkap setelah video ini ke seluruh Bapak dan Ibu, terutama yang menggunakan robot atau masuk ke dalam Telegram channel. Mohon maaf karena di luar kuasa saya. Jadi dulu ceritanya channel YouTube itu grup bukan grup, untuk belajar trading as a business ini saya bersama teman-teman saya satu angkatan di SBM ITB. Jadi saat jadi mahasiswa tujuannya adalah sharing di kelas, lalu ya saya gunakan, email yang di kelas, lalu komunikasi setiap ada YouTube karena biasa sharing-sharing, diskusi di kelas, kalau ada session atau apa bagi-bagi tugas, memang pakai email itu karena di situ ada lingkungan, adalah grup untuk satu kelas. Tapi saya tidak menduga ternyata banyak sekali yang ingin belajar ilmu trading as a business dan ilmu volume price analysis kan, teman-teman saya itu adalah kawan-kawan di sekolah bisnis ITB. Kami biasa bikin, business plan, bisnis canvas, lalu dalam trading kita juga bikin trading plan, sama. Jadi saya sudah terlanjur bikin di YouTube itu, lama-lama berkembang, ya sudah terlanjur masuk ke sana, tiba-tiba ada kebijakan bahwa semua yang sudah alumni emailnya dihapus gitu, tidak boleh lagi pakai email itu, dibuatkan email baru. Ya udah, saya tidak bisa lagi mengakses itu, sekarang saya buat yang baru. Saya harap tidak tidak menyulitkan Bapak dan Ibu, tetap semangat untuk belajar. Saya kalau ada waktu nanti bahkan saya akan buat ilmu-ilmu lah, video baru dari buku-buku, baik buku Trading as Business atau buku Volume Price Analysis untuk bisa di-sharing kepada Bapak dan Ibu. Tidak apa-apa. Ya, biasa itu. Jadi sekarang kita mulai dari nol seperti di SPBU, kita mulai dari nol lagi. Saya harap Bapak Ibu nanti jangan lupa untuk subscribe ya ke channel YouTube-nya. Mudah-mudahan ilmu yang bisa saya sharing bisa diakses dari Bapak dan Ibu dari mana saja ya. Mudah-mudahan apalagi terutama untuk Bapak Ibu yang berminat di trading as a business dan volume price analysis. Baik. Oke, jangan lupa Bapak Ibu untuk mengakses robotnya bisa kunjungi websitenya www.delcoin.web.id atau ke link Telegramnya ya Bapak Ibu. Oke. Ini dia hasil vote-nya. Jadi pertama saya mohon maaf nanti ada kesalahannya dari 10 saham ini yang dipilih dari kemarin ada beberapa saham yang alert, maka saya pilih 10 saham. Dari 10 saham ini saya silakan Bapak Ibu memilih. Jadi di sini ada 10.
Yang terbanyak adalah BMTR. Tapi di sini saya ada kesalahan sedikit. Saya tulis SMGR. Maksudnya adalah SMDR yang ada alert ya hari Selasa kalau tidak salah. Namun karena sudah dipilih oleh Bapak dan Ibu adalah SMGR, saya tidak tahu niatnya memang memilih SMGR atau juga berpikiran ini mungkin SMDR Samudra Indonesia ya. Jadi nanti saya akan tambah bonus untuk membahas SMDR juga. Baik, itu dia Bapak Ibu, yang terpilih adalah yang pertama adalah BMTR Bapak Ibu, sebesar 15%, terdiri dari 16 vote, total semua ada 100 vote. Jadi saya paksakan, saya tidak tahu apakah ini nanti bisa di-upload atau tidak, karena keterbatasan dari YouTube karena akun baru, nanti saya akan bikinkan, mudah-mudahan bisa di-upload dan Bapak Ibu bisa nontonnya. Jadi BMTR 15%, SMGR ini saya duga adalah Semen Gresik, walaupun dia salah maka dia ada 13% atau 14 vote. Jadi saya hormati, saya bikin juga. Berikutnya SCMA 13%, ada 13 vote, baru BBHI 11%, 12 vote. Ada BRPT, ada yang minta Wika, ya Wika tapi vote-nya cuma 5%, ya tidak bisa saya lakukan analisa. Oke, baik. Ada yang tadi juga bertanya di Telegram channel, Pak, workshop-nya kapan? Workshop-nya ini masalahnya di ruangan saja, Pak. Jadi prinsipnya dulu saya buat workshop itu trading as bisnis untuk teman-teman saya satu angkatan di sekolah bisnis. Nah, karena dia teman-teman mahasiswa, orangnya sedikit saja ya, tidak banyak dalam satu kelas. Lalu biaya juga murah, saya tidak bikin acara di hotel, makannya juga kita makan siang adalah, tapi dari biaya itu juga. Nah, kalau saya pindahkan paksakan ngadain ada di hotel, ya jadi mahal. Saya ini bukan penyelenggara workshop, jadi saya tidak punya sekretaris, saya tidak apa, karena memang hobi sharing ilmu saja dan lebih enak ilmu itu di-sharing langsung tatap muka. Jadi saya paksakan juga dulu untuk membuat, eee eee, workshop itu harus tatap muka. Kalau online tuh namanya webinar, bisa saya kasih gratis, tapi waktunya tidak cukup. Itu harus 1 hari men-sharing ilmu, baik trading as bisnis atau, volume price analysis. Oke, prinsip dari weekly analysis adalah kita akan membahas saham-saham yang alert, hari Senin sampai hari Kamis ya kalau ada, dan kita bahas dengan data hari Jumat menggunakan analisa Wyckoff structures. Jadi tidak seperti after market close analysis, saya akan bahas lebih cenderung Wyckoff structure. Jadi Wyckoff structure itu terdiri dari seperti inilah, ada marking up, distribusi, marking down atau marking down, akumulasi, marking up. Nah, jadi dia kalau lebih detail ya untuk buying dan selling-nya seperti yang diajarkan di dalam workshop, trading SPC, bahwa di Wyckoff itu strukturnya seperti ini. Ya, ini bukan saya yang buat, ini adalah dari buku. Ada fase akumulasi, sebut fase 1. Ini adalah marking up, ya ke atas dia marking up. Marking up, lalu dia ada distribusi, ini ada distribusi, lalu dia marking down. Kalau udah kelas advance, kita akan bahas adanya spring, adanya uptrust. Kalau kita trading as business, kita akan bahas kapan dia menjadi the best time for buying dan second chance to buy. Jadi itu dia. Jadi kita akan bahas lebih cenderung ke Wyckoff. Masalah foreign flow, apa segala macam, saya rasa Bapak Ibu bisa lakukan sendiri di board. Yang nonton after market close. Baik, kita akan pindah ya Bapak Ibu. Baik, kita sudah masuk ke dalam Telegram bot-nya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan trial-nya atau belum bisa mengakses, silahkan langsung akses ke websitenya atau di deskripsi video ini akan saya tuliskan linknya ya. Oke, kita akan bahas pertama BMTR. Pertama kita cek dulu alert BMTR. Kecuali nanti SMGR ya, tidak ada. BMTR itu dia alertnya tanggal 13 Bapak Ibu. Jadi sebelumnya ada tanggal 5, berarti ini BMTR ini sebenarnya fresh ya, kita nggak tahu apa yang terjadi. Kita akan lihat sekarang Speedo, kita akan bahas dengan data hari Jumat ya. Hari Jumat itu tanggal berapa? Tanggal 15. Di sini tanggal 13, Speedo BMTR. Kita cek dulu speedometernya. Oke, BMTR penutupan tanggal 16 dia adalah berada di grid, artinya ini adalah demand lebih besar daripada supply. Jadi itu dia untuk speedometer Bapak Ibu. Sekarang kita akan lihat dengan star BMTR, rotasi bintangnya dulu. BMTR di rotasi bintang dia bergerak di zona grid dan terus bergerak kemarinnya, akselerasi dia Bapak Ibu. Mungkin alertnya di sini atau di sini saya. 13, 14, 15, mungkin di sini.
Nah, sekarang dia sudah bergerak menguat dan masih menguat ya Bapak Ibu, sementara sektor industrinya dia bergerak menuju hope. Sektornya menuju hope. Apakah ada hubungannya? Ya kita paling enggak sentimen sektoralnya dia juga menuju hope. Hope nanti dia akan bergerak ke atas. Jadi leading, bahasanya adalah leading dia. Sekarang kita lihat VPA weekly BMTR. Bagaimana weekly-nya? Weekly-nya ya siklusnya sepertinya seperti ini. Bapak Ibu, kalau lihat pattern ini eh kalau dia terlalu greedy, pattern terlalu greedy begini bisa profit taking lah ya, takut kita. Kalau terlalu cepat ya, tapi kalau dia naiknya pelan, 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 pelan mungkin bisa lama. Oke, itu dulu weekly-nya. Dia weekly-nya volumenya juga besar. Dia katakan volumenya, karena kita membahas dengan volume price analysis, tentu kita lihat volumenya. Lalu spread-nya besar, valid ya Bapak Ibu. Sinyalnya adalah possible end of trend. Jadi ini ada downtrend. Ini ada downtrend. Ini adalah end of downtrend. Dia break upper downtrend. Jadi kalaupun dia akan retest, besok dia akan retest ke 324. Jadi karena kenapa saya selalu mengatakan retest, karena secara teori seperti itu. Dia kalau break, dia akan pull back untuk membentuk new high ya. Jadi sini adalah ke atas, turun new high. Nanti dia kalau turun lagi, maka terbentuklah pattern A, B, C. Jadi low, high, high, low, high, high. Jadi kalau mau buy, kita tunggu. Kalau mau acuannya weekly, kita tunggu 324. Targetnya mungkin dia kalau Bapak Ibu pasang target jual ya di 480-an segini lah, di bawah 840. Oke, itu dia weekly. Volumenya lumayan karena ada perubahan. Jadi dia ke volumenya kalau ada pergerakan memang ada ciri-cirinya. Dia harus besar ya. Kalau ada perubahan tuh dia volume weekly-nya tidak bohong. Sekarang kita lihat VPA BMTR daily-nya. Daily-nya ya. Kalau lihat di sini sinyalnya adalah day move indicate strength. Jadi candle ini ada penguatan, dia sudah break ya Bapak Ibu, break, dia sudah retest ke yang di sini. Kalau untuk weekly dia sudah retest ini Bapak Ibu. Dia sekarang naik lagi ke atas. Berarti sudah jalan untuk daily-nya pattern A B C-nya. Sini adalah high low, berarti ini adalah stop loss ya. Kita dapat low-nya di daily, stop loss. Juga bisa naik stop loss-nya di low-nya adalah 320. Stop loss sekarang di 320 ya. Stop loss ada di 320. Lalu volumenya white upper side, bagus ya Bapak Ibu. Semuanya sudah hijau, trennya sudah up, ininya sudah dari sini sudah uptrend karena sini pertama kali hijau, volumenya juga besar. Ini juga uptrend. Nanti dia akan plateau kalau dia sebelum turun dia akan plateau dulu baru dia ramping down. Oke, jadi kalau main di daily tidak kelihatan, Bapak Ibu harus lihat targetnya di weekly. Oke, sekarang kita akan lihat VBP weekly BMTR. Nah, kalau weekly-nya tidak terlalu kelihatan target. Kalau di sini kalau main aman, target jualnya Bapak Ibu lihat garis ini. Karena ini supply semua ya, merah semua supply. Ini ada supply, jadi tidak jadi di atas, ini target jual di sini. Kenapa? Ini seller semua ya, di sini seller semua jadi tidak agak berat kita akan taruh di sana. Ini zona 2 ini adalah zona untuk kita jual. Jadi kalau bisa kena di sini udah jual lah. Sell mungkin 50%. Sisanya let profit run sampai ke atas. Target jual di sini jual lagi, sisanya 50% lagi yang tersisa. Jadi tadi berpikir kita ada di atas kan? Nah, kalau lihat ini kita tahu ini ada demand, ada supply sedikit, maka target jualnya berubah sekitar 420 ya. Kalau turun ke bawah, stop loss tadi sudah ada ya, Bapak Ibu. Kalau untuk weekly berarti demand-nya berada di zona ini. Oke, kita sekarang lihat daily-nya. VBP BMTR. Daily, Bapak dan Ibu, kalau lihat daily sini, oh lupa saya evol-nya. Berarti stop loss-nya di sini, kita cek dengan evol nanti. Kalau kita kena stop loss, buyback-nya di sini, bawah ini. Ini adalah demand. Dikit aja kalau nggak mau stop loss ya stop loss-nya di sini Bapak Ibu, masih ya. Kalau belum mau naikkan stop loss, berarti stop loss di bawah swing low ini. Baik, kita cek dengan evol-nya, lupa tadi, evol BMTR, apakah dia power box di situ bisa naik? Iya, sebenarnya kalau power box-nya ini, maka stop loss-nya di sini tadi. Oke.
Ya, Bapak Ibu. Jadi kalau lihat power box-nya ini, maka stop loss ini. Kalau power box ini ya stop loss-nya di bawah ini. Tergantung konservatif atau agresif. Kalau agresif naikkan stop loss, kalau konservatif dia masih di sini Bapak Ibu. Masih di sini nih yang saya masukkan di sini nih. Kalau nggak pakai garis memang susah. Ya. Kalau Bapak Ibu konservatif tidak mau menaikkan stop loss masih di sini, berarti di sini Bapak Ibu masih buy. Tapi kalau sudah tidak mau buy, stop loss-nya naikkan ke sini, buy-nya di sini. Gitu, stop ya. Sekarang kita akan lihat wave-nya. Vol sudah, wave BMTR. Harusnya kalau begini sudah up move ya, Bapak Ibu, sudah up move nih. Sudah up move. Perubahan tren itu terjadi di sini. Ini merah besar, lalu low, ini low, tapi ininya mengecil. Di sini down move-nya sudah hilang, tiba-tiba bangkit up move-nya. Nah, ini sudah lebih tinggi dari ini, berarti sudah valid yang ini. Nah, dia lanjut. Oke. Kemarin hajar kanan 22,54 miliar. Oke, Bapak Ibu, kita akan lanjut dengan SMGR. Nanti saya akan SMGR, saya akan bahas SMDR. Oke, SMGR dulu, tidak ada alert, tentu dia kita bahas Speedo SMGR. Sebenarnya gersik, saya ketik tapi saya akan berikan kompensasi lah, saya tambahkan. Mudah-mudahan waktu tidak perpanjang. SMGR dia grid demand lebih besar daripada supply, lalu kita akan lihat star SMGR, siapa tahu bagus ya. Siapa tahu bagus. SMGR dia berada di zona grid, Bapak Ibu. Basicnya sudah masuk ini. Ini sudah masuk. Sehabis panik terbitlah hope. Sekarang kita akan lihat weekly star SMGR. Tapi kita lihat dulu ya. SMGR juga bagus. Jadi tidak mungkin karena itu juga banyak yang memilih ya. SMGR dia sudah crossing, sudah masuk dan berada di ambang hope ya. Jadi kalau dia terus bergerak tentu akan naik ke atas ya, mudah-mudahan naik ke atas gitu. Jadi berapa minggu ini bisa 10 minggu dia untuk menjadi grid. Betulan aja ya, kita lihat itu dengan VBP weekly SMGR. Karena sudah dipilih, maka saya akan analisa. Ini dia weekly-nya Bapak kok VBP? VPA weekly SMGR. Nah, SMGR juga sepertinya bottoming. Kita bisa anggap dia turunnya sudah dekat-dekat bottoming ya. Jadi kalau kita lihat di sini tidak ada sinyal, tapi dia sudah bottoming. Kita punya 5625 kurang 2 tick sebagai stop loss. Stop loss-nya adalah 5575 ya. Itu kalau nggak kurang 2 tick. Jadi di sini dia turun, dia sudah tes, mainnya dia kelihatan strukturnya masih sebegitu-gitu aja di weekly, tapi nanti di daily akan kelihatan. Volume weekly-nya VSA-nya bagus, dia mengatakan claimnya fall up, volumenya di atas rata-rata, itu yang bagus ya, candle-nya juga hijau, walaupun dia spread-nya kecil. Oke, apa-apa, kita dapat insight bagus. Kita lihat VPA SMGR. Saya tidak punya SMGR, tapi mungkin siapa aja gagal tahu ini dia jadi bagus. Saya bisa jadi berminat ya. Baik, tidak ada sinyal juga. Bapak Ibu lihat ini dia bottoming. Tadi kan di sini stop loss-nya weekly-nya tadi di sana. Dia sudah coba retest. Sekarang yang kita tunggu adalah dia break upper downchian-nya ini. Teng 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 teng. Ini memang upper downchian, tapi kalau kita belajar volume price analysis ini ya. Inilah ya, boleh ini. Yang ini nih. Nah, ini dia. Jadi karena dia 20 hari sudah turun. Ini kalau break ke atas, tes, maka masuk fase ini adalah marking down. Gambar tadi ya. Ini adalah akumulasi. Ini adalah marking up. Tulisannya jelek, mohon maaf ya, tapi tadi kan sudah saya kasih gambar. Jadi ini sudah tampak ada akumulasi karena arahnya ke atas, ini juga volumenya sudah di atas rata-rata terus. Kalau target jual juga, kalau paling enggak kita punya target inilah, ini candle merah, ini di sini. Jualnya di 7.800, jadi beli stop loss sini. Ini residuasinya mudah-mudahan masuk ya. Jadi dia mengcover panic selling di sini ya. Ini panic selling. Mungkin monthly-nya spring dia ya Bapak Ibu. Karena dia flat ditekan ke bawah untuk naik ke atas.
Oke, itu dia Bapak Ibu. Jadi menarik juga ini SMGR walaupun tidak ada alert ya. Kita lihat daily VPA SMGR. Sudah daily ya. Kita lihat EVOL. EVOL candle penutupan kemarin merah ya, tidak kelihatan Bapak Ibu ada power box, berarti stop lossnya agresif masih di bawah ini. Agresif masih di sini, konservatif masih di sini ya. Karena ini power box-nya, kita cari swing low ada di sini ya. Kalau di sini dia di sini agresif, ini adalah konservatif. Oke. Sekarang Bapak Ibu bisa kita lihat dengan VBP Weekly SMGR. Kalau di sini kan kita tahu bahwa ini ada supply, demand-nya ini dia ya, ini demand, ini demand. Jadi demand itu di sini. Ini demand. Supply. Oh, ini pula supply yang besar ya. Jadi target jual mungkin ke 8.000 inilah ya. Ini 50% lah. Mudah-mudahan untung-untung dia bisa break ini, targetnya yang atas inilah. Ini target, ini juga target. Kenapa? Ini disebut mother candle. Sejak dia turun ini belum ada yang retest. Ya, kalau ini sudah tidak valid karena sudah di retest ini. Ini tidak valid karena sudah di retest oleh ini gitu. Sudah dijebol. Gitu. Kalau ini masih valid. Weekly ya, jadi kita tahu ini adalah supply. Ya, dari supply itu kita tidak perlu terlalu agresif, kita tunggu saja lah. Ya, supply. Begitu dia break baru. Makanya kita jangan jual 100% di sini. Bisa jual 25%, di sini 25%, sisanya let profit run. Asal trailing stop loss-nya selalu dinaikkan. VBP SMGR. Daily dia masih berada di zona supply and demand. Ini disebut dengan supply and demand ya, karena dia masih bergerak-gerak di sini. Kalau dia break, ya target kita jadi di 8.000-an ya, Bapak Ibu, 7.800 sekitar di sinilah ya. Nah, jadi ini harus break dulu kalau kita mainnya di daily. Dia mungkin break, the best time for buying, second chance to buy, dia naik lagi ke atas. Ini ada supply sedikit. Ini ada supply juga banyak ya di sini. Banyak nih supply-nya. Ini ada supply yang sedikit nih, supply. Jadi dia ya supply dah karena ada jebolnya. Ini adalah supply zone. Berhati-hati, ini juga supply, di atasnya supply. Baik. Sekarang kita akan lihat wave. Wave SMG. Saya belum bisa mengupload semua tutorial Bapak Ibu karena baru bikin kemarin, jadi saya tidak boleh upload banyak-banyak gitu. Mudah-mudahan yang YouTube ini bisa upload lah. Harusnya bisa kalau Bapak Ibu sudah dengar. Nah, ini di sini dengan di sini confirm di sini Bapak Ibu. Ya, jadi sekarang kita lihat masih besar, masih lebih kecil. Nah, di sini ada indikasi bahwa akan terjadi perubahan. Itu dikonfirmasi oleh yang ini harus lebih tinggi dari volume ini ya. Saat high ini lebih tinggi dari high ini, harus divalidasi oleh waist volume-nya. Nah, lebih valid kalau dia sudah lebih tinggi dari wave merah, itu lebih valid ya gitu. Sekarang dia masih masa transisi, tunggu dia lebih tinggi dari merahnya. Saat membentuk new higher high. Tunggu, artinya itu kita tunggu break upper downtrend-nya. Sekarang kita akan lihat saham SMDR tadi ya Bapak Ibu. Alert SMDR. Ini tambahan dari saya aja nih, salah. Alert SMDR. Kan harusnya tadi yang alert SMDR itu tanggal 12 ya Bapak Ibu, tanggal 12 dia ada alert, jadi kita akan bahas dengan data tanggal 16. Kita lihat dengan Speedo. Maaf saya salah ketik, jadi saya buatkanlah. Nah, SMDR berada di zona grid, artinya demand lebih besar daripada supply. Kita lihat start SMDR. Oke, SMDR di hari Jumat berhati-hati karena dia terjadi perlambatan, jarak antar bintangnya semakin melambat. Lalu transnya sudah berbelok ke kanan. Ini supply-nya sudah masuk.
dan dia melambat. Hati-hati ya Bapak Ibu untuk penutupan hari Jumat kemarin. Kita lihat weekly-nya. Weekly-nya masih bergerak panic menuju hope ya. Habis panic masih menuju hope. Kita lihat sekarang VPA weekly SMDR. Oke. Aman dia selama 344 tidak jebol. Batasnya adalah 344 kurang 2 tick, 340 adalah stop loss. Stop loss jangan sampai dia jebol ya, sampai dia close di bawah 2 ticknya ini ya. Kadang-kadang dia cucuk-cucuk itu Bapak Ibu, dia naik lagi. Jadi kita tambah 2 tick di bawahnya. Kalau itu jebol tidak valid apa yang terjadi di SMDR-nya. Jadi karena ini strukturnya ini adalah marking up, distribusi, marking down. Kita belum tahu apakah akan naik lagi ke atas, dia harus break dulu 450 kalau untuk weekly-nya. Dari mana 450? Ya per downtrend ini yang di break. Oke, itu weekly-nya. Kita lihat VPA SMDR. Ya kan, dari dia masih sideways, apakah dia akumulasi, kita belum tahu. Tadi kita berpikir ada spring, mungkin dia tidak ada, tapi di sini kalau kita lebih low, dia ini adalah bottom, dia sudah double bottom, dia tidak ngetes lagi bawahnya ya, tidak jebolin. Sekarang dia berada di atas, syaratnya sekarang dia harus break upper downtrend, tapi yang ini ya. Break, baru target kita ya sekitar 500-an inilah. Berapa nih? Ya, Bapak Ibu bisa cek nih high ini berapa, karena ini adalah mother candle sell yang sejak dia muncul belum dites. Jadi bisa jual di sini 50%. Ya lumayan lah Bapak Ibu ya. Lumayan. Ini sudah naik ke atas to daily. Volumenya climax down ya. Untuk Jumat dia ada pelemahan. Stop loss-nya masih swing low. Kalau masang swing low, stop loss-nya masih di sini ya. Ya, seharusnya belum boleh naik ke atas karena dia belum break new. Jadi stop loss-nya bisa di sini. Kalau yang agresif ya boleh-boleh aja. Kalau agresif itu mainnya rapat aja. Oke, itu dia kita sekarang lihat evol SMDR. Salah. Evol SMDR. Evol ya power box-nya tidak kelihatan, berarti stop loss-nya masih di sini sebenarnya. Nah, power box itu belum kelihatan. Power box-nya belum kelihatan. Berarti power box itu kita harapkan dia break besar. Kalaupun kita mau anggap ini power box, stop loss-nya itu masih di sini. Jadi kalau dari batas ini kita ambil ya, jump up. Power box-nya adalah ini, PB, power box. Besar, kita cari swing low terdekat, ini tidak swing low, tidak lebih low dari ini, berarti ini stop loss-nya di sini. Masih belum break, jadi belum bisa kita pindahin. Begitu maksudnya. Berarti masih di sini stop loss-nya. Oke, sekarang kita lihat VBP weekly SMDR. Bagaimana volume and price, supply and demand. Oh iya, soalnya kalau Bapak Ibu memang mau agresif, kalau melihat chart ini kemungkinannya, mohon maaf bagi yang sudah punya, dia akan turun ke sini, demand zone. Istilahnya yang berasal dari tanah akan kembali ke tanah, yang berasal dari demand akan berasal kembali ke demand zone, atau lebih dalam di sini. Ya, karena ini yang paling kuat ya, jadi dia bisa turun terus ini, nggak tahu nih sampai sini nih bisa. Mungkin sini ada rejection, dia masuk dulu baru untuk naik lagi. Karena ini demandnya yang besar ya Bapak Ibu. Say to sorry lah ya. Kita ada VPA, VB. Itulah kalau menganalisa saya ya nothing tulus aja ya. Karena ada chat datanya berkata seperti itu, saya jelaskan seperti itu. SMDR, suka nggak suka, demandnya ada di bawah. Nah, kalau kita lihat daily, jadi stop loss-nya itu, kalau yang agresif masih di sini, konservatifnya di sini. Kalau udah jebol jangan masuk lagi. Ini dia tertahan di zona supply and demand di atas ini ya. Kalau dia jebol berarti ini ada demand ini. Kalau kena jebol kita exit yang agresif, kalau ini jebol aksis. Ini exitnya udah di sini ya, konservatif. Ini buyback lah. Ini saya nggak tahu apakah bisa konservatif agresif pasang stop loss ini. Tapi kalau lihat tadi power box pasangnya di sini Bapak Ibu. Karena kita mencari swing low. Ya boleh-boleh aja, bebas-bebas aja Bapak Ibu pasang di mana, yang penting pasang stop loss.
Oke, sekarang kita lihat wave. Wave SMDR. SMDR wave-nya faktanya adalah down move. Ya. Ini membesar, ini membesar. Kalau ini muncul hijau, dia harus lebih besar dari ini. Jadi down move-nya membesar tapi dia tidak turun ke bawah, tidak membentuk new low. Nah, ini harus break dan ini harus lebih tinggi daripada ini. Mungkin dia akan merah dulu baru dia naik tinggi. Net sell hajar kiri ya Bapak Ibu, kemarin hari Jumat. Baik, sekarang kita akan lanjut dengan SCMA, alert SCMA. SCMA tanggal 12 alertnya Bapak Ibu, sebelumnya juga ada tanggal 5 ya, tanggal 5 ada alert. Tanggal 23 bulan 5, baru tanggal 12 bulan 6. Kita lihat sekarang adalah Speedo SCMA. Mungkin bagus nih, soalnya MTEK-nya gerak ya. Grid, demand bergerak lebih besar pada supply. Kita lihat start SCMA. Wow, memang dia nggak bohong, bergerak dia relatif terhadap composite ya, menguat, dia sekarang berada di zona grid. Kadang kita lihat weekly, W star, SCMA. Dia malah di fear. Fear harusnya dia masuk panik. Ya. Kalau tidak terlalu panik, dia dekat-dekat di sini nih, merapat. Lalu mungkin ke sana jauh, bisa jadi ya. Ya bisa jadi gitu. Jadi ini paniknya mungkin dia tidak lama kalau terus menguat ya, tidak lama. Bahkan dia bisa aja sejajar nanti. Tidak ke hope, langsung masuk ke grid. Tapi sudah ada indikasi lah, arahnya tidak ke arah panik, dia ke arah menuju hope ini sebenarnya. Hope-nya kan di sini nih, kalau kita terusin ya mengarah ke sini. Atau kalau dia ada penguatan momentum, dia akan berbelok langsung masuk ke grid. Oke, jadi dia mengani fear tapi tidak panik-panik amat gitu, hanya fear. Belum jatuh dia. Sekarang kita akan lihat VPA weekly SCMA. Bagaimana weekly-nya untuk price dan volume? Dia sudah ada bottoming di 4 minggu lalu. Dan bagusnya adalah volumenya naik. Dan ada sinyal. Ya, naik, dia volumenya lebih tinggi, ini naik juga, naik volume tinggi. Dia katakan possible end of downtrend. Jadi downtrend ini mungkin sudah selesai. Nanti dia akan pakai swing low beginilah, dia akan naik gitu. Ya, dia authorized bullish sign, volumenya sangat besar, spreadnya juga besar, close-nya tinggi. Sudah tiga-tiganya sudah valid, tinggal trennya saja kita nambah. Kalau 5 candle dia trennya harus hijau, harus up. Di sini juga Bapak Ibu saat dia turun, ini saat price ini 1, 2, 3, 4 sini sampai turun, ini ya naik gitu, divergen dia. Jadi terjadi akumulasi, ada yang akumulasi saat harganya turun. Itu yang kita cari juga sebenarnya. Tapi itu main di weekly kan. Kita lihat di daily, VPA SCMA. SCMA alertnya kapan? Mungkin alertnya di sini ya Bapak Ibu. Sini. Jadi kalau kita lihat dia sinyalnya day move indicate strength, tapi hari Jumat kemarin sinyalnya volumenya di bawah rata-rata walaupun ada kenaikan dari sebelumnya. Jadi Bapak Ibu kalau kita lihat dia belum sempat break upper downtrend. Ini ada sinyal stopping volume. Ini sinyal stopping volume, alert boardnya mungkin di sini. Hari Senin atau hari Selasa itu. Di sini dia volumenya besar. Dia biasanya memang retest dulu untuk naik. Nah, ini siap-siap dia kalau naik ya. Nah, jadi kalau sini agak bingung nih kalau mau jadiin di sini adalah upper downtrend boleh, tapi di sini juga boleh. Kita lihat lah ya Bapak Ibu, nanti kalau keluar alert lagi akan kita bahas. Lihat juga weekly-nya tadi ya. Tadi weekly-nya gimana ya? Oh, ya masih jauh ya Bapak Ibu. Upper downtrend weekly-nya masih di 24. Mungkin ini jadi target jual. 242 ini jadi target jual. Evol SCMA. Oh, dia nutup gap. Dia nutup gap. Aman ini berarti Bapak Ibu ya, nutup gap, gapnya sudah tertutup, dia bisa naik ke atas. Tidak ada power box ya, kita tunggu mungkin dia akan jebol besok untuk break up dengan volume yang besar. Kalau dia break up, dia akan menjadi power box. Kita lihat sekarang adalah VBP weekly SCMA. VBP weekly SCMA. Oke, kita tahu target jual memang firm di daerah sini.
Dari sini ini adalah supply zone. Jadi di sini akan ada rejection tentu kalau target jual tentu Bapak Ibu jualnya di sinilah. Ini adalah disebut dengan mother candle. Sell karena dia sell. Ya. Itu adalah supply yang dominan. Dia tekan ke bawah. Oke, ketahuan. Sekarang kita lihat VBP SCMA. Ya, kalau di daily lebih jelas lagi. Kalau nggak mau di atas ini jualnya, kita bisa cicil jual mulai sini. Jual cicil ke atas. Saya tidak tahu kapan seller masuk. Mungkin di sini 2 lot, 2 lot, 2 lot, 2 lot, 4 lot, 5 lot, 6, baru si saya pakai persen. Ya nggak apa-apa. Kalau beli sini kan tetap profit. Yang penting profit itu. Kalau ini, ya, ini tutup gap. Wah, ini ada demand. Aduh, tulisannya susah. Demand zone. Ini ya. Ini bisa mungkin tes untuk naik. Ngetes turun bawahnya, mengetes awal demand-nya dari candle ini nih. Karena ada gap, dia tes untuk naik. Jadi stop loss-nya jangan di sini. Stop loss-nya di bawah aja. Takutnya dia ngambil lagi ini. Karena ini apa-apa, dia ini kuat demand-nya. Itu. Jadi kita harus lihat-lihat juga ke kiri. Oke. Wave SCMA. Oke. Ada sinyal sudah mau reversal, jelas sekali Bapak Ibu, lihat. Ini ya, dari sini dia bentuk new low, volumenya besar, dia turun lebih dalam, dia waist volume makin kecil, dan lebih dalam, makin kecil, lebih dalam, makin kecil, tapi ini mulai naik. Dia sudah lebih tinggi dari ini, saat ini turun, dia naik. Mungkin besok ada kecil merah untuk pullback, maka ini hijaunya makin lebih besar. Gitu. Jadi sudah awal-awal terjadi. Jadi kalau dia koreksi, kesempatan kita buyback. Karena di sinilah wave-nya itu sudah mulai changing. Belum changing, dia changing tuh harus break new high yang ini. Minimum dia break high, new high inilah. Harusnya ini dia break. Oke. Sekarang kita akan lihat lagi dengan BBHI. BBHI saya sudah nggak punya barang. Alert. BBHI dia alertnya sudah tanggal 6, tanggal 8, tanggal 12. Jadi saya masuknya tinggal tanggal 6, tanggal 7 itu saya masuk, ya langsung jadiin duit lah. Saya tidak lama-lama lah kalau terlalu greedy begitu, karena sinyal di speedometernya sebelum dia turun kemarin sudah ekstrim. Jadi saya sudah jual dan sudah naikin trailing stop loss. Nggak apa-apa, kita bahas ya. Speedo BBHI. Sekarang dia sudah turun ke grid, artinya kemarin sangat ekstrim, sekarang sudah berkurang, ya supply-nya sudah berkurang karena supply-nya sudah masuk hingga demand-nya lebih berkurang sekarang daripada kemarin ekstrim. Udah reda ya. Sekarang kita lihat Star BBHI. Dia juga sudah kemasukan supply ya Bapak Ibu, sudah berbelok ke kiri, finance-nya juga sudah berbelok ke kiri. Walaupun masih di grid, tapi kita faktanya jelas, sudah terjadi perubahan arah bintang. Belum masuk ke fear, tapi supply-nya sudah masuk, fear-nya sudah mulai mengganggu pikiran psikologinya. Sekarang kita lihat W Star BBHI, ada nggak ya? Oh, masih di belakang dia Bapak Ibu ya, sebab menguat kemarin weekly-nya. Sekarang kita lihat dengan VPA Weekly BBHI. Sinyalnya uptrend bar. Uptrend bar ini kalau di weekly dia harus divalidasi oleh satu candle down bar ya Bapak Ibu. Ini sinyal VPA namanya uptrend bar. Saya coba mau upload lagi tutorial VPA-nya. Ini ada uptrend bar ya Bapak Ibu. Sign of weakness, tapi dia hanya sign, belum confirm. Harus dikonfirmasi oleh satu candle merah. Ya. Dia coba klik di atas, sekarang ada sinyal turun. Nah, kalau turun di mana? Kalau dia jebol Bapak Ibu, targetnya adalah, makanya saya exit kemarin itu, karena di bawah ini ada demand. Saya cukup lah, nggak usah ini. Karena yang nyangkut banyak Bapak Ibu. Yang nyangkut di sini nih keluar semua nih. Oke, jadi kalau kita lihat banyak yang nyangkut, kita jangan ikutan balik jadi nyangkut, cepat jadiin duit gitu. Kita lihat VPA
BBHI. Oh iya, yang di sini nih. Ya, yang di sini nih keluar Bapak Ibu ya di weekly-nya. Demo indicate weakness. Jadi sinyalnya adalah indikasi adalah weakness. Kita lihat bottoming-nya di mana. Di sini ada supply and demand sedikit nih double maru. Yang candle sama ini disebut dengan double maru. Ya mungkin ada counter mulai reda di sini ya. 1 2 3 mungkin candle keempat masih koreksi ya. Masih ini. Oke. Kita akan lihat di VBP. Kita lihat supply and demand-nya di mana. VBP weekly BBHI. Kalau terlalu volatile, Bapak Ibu, kalau sudah speedometernya mengatakan ekstrim, cepat-cepatlah kita keluar. Maksudnya kalau udah profit. Iya. Nah, ini yang saya bilang, Bapak Ibu. Saya sih kenapa tidak langsung mau jual, karena saya lihat, di bawahnya ada demand. Kalau dia mau naik tinggi, dia harus biasanya akan turun ke sini lagi, maka di sini masuk fase akumulasi. Karena ada demand. Di sini kalau wyckoff tadi ini adalah akumulasi. Ini adalah marking up. Ini adalah distribusi. Ini ke bawah adalah marking down. Dia akan akumulasi, tapi kita tidak tahu apakah di sini atau di bawahnya. Kalau lihat zona demand-nya ada di sini, demand-nya akan terjadi akumulasi di bawah. Makanya saya langsung jadiin duit. Oke, sekarang kita akan lihat VBP, BBHI, lihat di daily-nya. Ya, supply-nya ada di atas ya Bapak Ibu, jelas sekali. Kalau kita mau tunggu nanti berhentinya di mana kira-kira Bapak Ibu lihat ini ada demand. Dia akan tes ke sini, mudah-mudahan dia akan naik lagi ke atas. Tunggu di situlah. Oke, kita lanjut dengan wave BBHI. F-nya maaf ya, enggak saya bikin F. Ya, belum bisa mengalahkan ini Bapak Ibu walaupun tinggi. Oh bisa, udah. Nah ini kalau dia up wave dia harus lebih tinggi dari ini satu. Dia harus break new. Iya. Saya nggak tahu kalau dia up wave-nya tidak lebih tinggi dari ini bentuk new high ya batal itu uptrend-nya. Baik, sekarang kita akan lihat BRPT. Alert BRPT. BRPT, fresh. Kita lihat Star, Speedo. Demand lebih besar daripada supply. Kita lihat sekarang adalah Star BRPT. Habis panik terbitlah hope. Masih di panik ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan dia menuju hope ya. Star. Weekly. Mau saya cepat. Weekly-nya berada di fear. Tapi dia sudah mulai berkurang fear-nya. Maka dia kita lihat adalah VPA Weekly BRPT. Dia mau bagi dividen ya. Nggak tahu. Ya, dia bottoming masih satu candle-nya Bapak Ibu, volumenya juga tidak lebih tinggi, tapi dia engulfing cuman volumenya ini kurang valid. Dia harus satu candle lagi di atas. Targetnya jangan bawa jauh-jauh lah, 995 inilah targetnya. Ya, bottoming-nya kita punya stop loss di 700-an Bapak Ibu ya. Ini ada swing low, agresif bisa sudah bisa di sini. Levelnya bagus nih Bapak Ibu. Oh, enggak juga ya. Evol. Oke, VBP-nya gimana? VBP weekly BRPT. Oke, Bapak Ibu, dia banyak yang nyangkut tapi tidak terlalu dalam nyangkutnya ya. Di sini paling banyak nih. Demand supply zone-nya itu paling besar di sini. Ini supply. Ya, jadi kalaupun naik dia kita lihatlah rejection-nya. Kalaupun mau profit taking di sinilah. Sedikit amankan dulu profit atau stop loss-nya dinaikkan rapat. Karena ini kan masih begini nih Bapak Ibu, dia harus ada konfirmasi tren ini patah gitu. Nggak bisa main
lama-lama nih BMTR ini kalau begini situasi struktur supply and demand-nya. VP VBP BRPT. Ini makin kelihatan ada supply, pantesan dia di sini ada supply masuk nih, lihat ini ada ekor ke atas. Jadi ada supply masuk, tertahan di sini. Nanti kalau naik ke atas mungkin dia tertahan di garis ini. Ya, ini masih banyak rintangan-rintangan untuk naik. Bisa jadi dia turun dulu ya. Karena di atasnya banyak supply-nya. Target yang paling kelihatan itu gap. Gap ini biasanya akan ditutup dulu. Oke, kelihatan gap-nya. Lalu kita wave BRPT. Terakhir, bagaimana wave-nya? Wave-nya dominan jual ya Bapak Ibu. Dominan sell wave ya Bapak Ibu, lihat ini. Sempat dominan up wave, terus dia ganti trend karena dia kalah. Merahnya sekarang yang membesar. Tapi kemarin adalah hari Jumat adalah 11 miliaran dia hajarkan. Baik, itu dia Bapak Ibu. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat apa yang saya sharing kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.